Jadi gue udah pakai kurang lebih semingguan keyboard Yunzi YZ75 ini. Dan menurut gue ini cukup bagus dengan segala gimmick yang ditawarkan. Kita akan bahas dari kotaknya dulu ya. Di sini kita bakal dapetin ini semua. Kita juga dapat extra keycaps, tapi kenapa ada keycaps 0 ini ya, yang di numpad ini? Kan di sini kagak ada numpadnya padahal, tapi ya udahlah ya. Udah dapat extra keycaps pun gue udah happy, dan udah itu aja. Menurut gue ini cukup lengkap untuk isi packagingnya. Nice. Kita bahas desain dulu ya. Jadi di sini secara overall bahannya itu adalah plastik, tapi bukan plastik yang kerasa murah sih tentunya. Di bagian kanannya ini ada indikator untuk caps lock, win lock, dan juga baterai. Kemudian juga ada RGB strip di sepanjang bodinya ini ya. Jadi kayak jenisnya tuh kayak sandwich gitu di antara bottom case dan juga top case. Jadi RGB keyboardnya ini akan menyala di tengah-tengah kayak gini. Cukup estetik sih. Kemudian di atasnya juga ada lubang USB-C dan juga tempat naruh dongle 2,4 GHz. Di bagian bawahnya ada 4 rubber feet yang 2 diantaranya itu bisa di-adjust ketinggiannya sampai 2 tingkat. Ada juga switch untuk on-off-nya di sebelah sini ya. Untuk warnanya ini gue ambil yang warna hitam ke abu-abuan gitu ya. Dan ini tuh warna abu-abunya tuh bakal lebih kelihatan kalau misalnya ada cahaya dari atas. Nah kebetulan di atas gue ini tuh ada screen bar jadinya kelihatannya warna kayak abu-abu gitu. Abu-abu gelap, dan ini sesuai dengan setup meja gua dan ini bagus. Untuk keycapsnya sendiri ini ada 3 warna ya. Di alphanya ini tuh warna hitam dengan legend yang warna beige gitu. Terus pinggirannya ini warna beige dan juga ada beberapa keys kayak misalnya escape, enter, space dan juga arrow ini tuh dia warnanya lebih ke cream gitu. Untuk legendnya menurut gua ini sedikit agak kurang konsisten ya, soalnya ada perbedaan tebal kecil besarnya gitu pada di bagian pinggirannya ini. Walaupun ya secara pribadi gue sendiri nggak masalah sih. Tapi mungkin beberapa orang itu bakal keganggu dengan hal semacam ini. Kayak misalnya ini tulisannya tebel, enternya, sementara yang lain itu kayak nggak tebel. Walaupun memang jadinya beda keycaps ya. Jadinya agak kurang konsisten aja gitu. Dan keycapsnya ini bentukannya kayak begini. Oke, jadi gue udah pakai si keyboard ini tuh sekitar semingguan dengan mode Bluetooth aja ya, dan juga dongle 2,4 GHz. Dan menurut gue baterainya ini awet banget ya. 5000 mAh ini cukup banget buat pemakaian ala gue. Tapi dengan catatan, gue sih nggak menyalakan lampu RGB-nya, kecuali untuk membuat konten ini. Ngomongin soal RGB, kita tuh dikasih kesempatan buat ngatur RGB keycaps-nya dan juga LED strip yang ada di samping-sampingnya ini. So baguslah pengaturannya jadi terpisah gitu ya antara RGB yang atas dan juga yang sampingnya. Kalian juga bisa pakai aplikasinya buat atur-atur RGB dan juga lain-lain. Tapi karena di Mac ini nggak ada aplikasinya jadi ya udah deh, nggak bisa dipakai, cuma ada di Windows aja. Tapi ya kalaupun pakai pasti cuma dipakai untuk ganti RGB aja sih kalau gue ya. Tapi nggak tahu kalau kalian, siapa tahu kalian sini ada yang pakai makro dan lain-lain. Just info aja, aplikasinya hanya ada untuk Windows, bukan untuk Mac. Tapi selain dari aplikasi tadi, juga kita bisa atur RGB-nya tuh melalui shortcut yang ada di buku manualnya, di buku panduannya. Jadi, jangan lupa dibaca ya. Jadi ada satu gimmick yang menurut gue ini menarik, jadi itu kita bisa ganti key home, page up, page down, dan juga end ini tuh dengan badge akrilik yang kayak gini. Keren sih pas RGB-nya nyala karena dia itu tembus gitu dan tema space-nya itu keren juga. Dan menurut gue ini estetik banget kalau ditaruh di meja gitu ya. Dan biasanya cewek-cewek suka sih yang kayak begini. Tapi ya badge ini tuh kayak cuma ditaruh aja gitu, nggak nempel. Jadi kalau misalnya keyboardnya dibalikin dia bakal jatuh badge-nya. Ya ini gimmick yang asik lah ya. Karena bisa kelihatan estetik di depan kamera. Tapi di sisi lain, ini tuh sayang banget sih, karena kita tuh harus mengorbankan banyak keys untuk sebuah badge ini.
Mungkin ke depannya batch itu ukurannya kecil aja gitu, sehingga bisa ditaruh di satu key aja, misalnya di key yang delete ini. Menurut gue hal kayak gitu juga bakal tetap bikin estetik gitu ya, jadi nggak perlu yang gede-gede panjang kayak gitu. But it's okay, karena memang keyboard itu banyak jarang ngasih gimmick yang kayak gitu ya. Ini gue juga suka sih. Dan gue notice hal yang menurut gue itu keren. Jadi kan di keyboard ini tuh nggak ada mode Mac atau mode Windows. Soalnya di buku panduannya itu nggak tertulis sama sekali gitu ya. Walaupun dikatakan bisa digunakan di Mac atau di Windows. Nah jadi ya udah kata gue mungkin ya udah deh gitu. Mungkin lupa naruh kali ya di panduannya. Tapi ketika gue connect ke Mac, dia tuh akan langsung menyesuaikan dengan layout Mac gitu. Ini tuh fitur kecil yang menurut gue bagus banget. Soalnya keyboard-keyboard lain yang gue punya, dia tuh harus switch mode dulu dari Windows ke Mac atau sebaliknya. Dan gue seneng sama fitur ini karena gue nggak perlu repot-repot pindah dari mode Mac dan juga mode Windows. Gue udah coba juga ke laptop Windows gue dan ini work well juga ternyata. Jadi nggak perlu switch mode-mode kayak gitu. Ini fitur yang menurut gue jarang dibahas tapi keren. Untuk keyboardnya sendiri, ini tuh dia udah hot swipe 5 pin universal dan juga ada south facing ya. Jadi bisa ganti-ganti lebih leluasa ke switch lain. Dan gue di sini juga pakai switch Gateron G Pro Black dan baru pertama kali juga sih pakai switch ini. Untuk feel-nya sih terasa lebih berat dibandingkan dengan linear switch yang gue punya, tapi tetap kerasa enak. Mungkin ini salah satu switch yang gue suka sih. Dan ini adalah typing testnya. Untuk retail sendiri menurut gua ini masih minim dan cukup oke untuk keyboard yang nggak di mod lagi. Tapi kembali lagi ya ke selera masing-masing. Kalau kalian merasa kurang silakan aja mod lagi, tapi menurut gua ini udah oke banget out of the box. Untuk koneksinya juga udah aman lah ya. Bisa Bluetooth, wired, dan juga dongle. So sesuaikan aja dengan selera kalian. Untuk software sendiri juga sebenarnya udah oke. Kita bisa custom ini itu sampai ke makronya. Dan kita juga bisa pakai tema yang di-share sama komunitasnya. Ini cukup unik sih untuk bagian ini. Overall, menurut gua keyboard ini tuh udah enak dan bisa langsung kalian pakai. Gak perlu lagi mod ini itu. Kayak gua ini. Gua emang lebih suka keyboard yang emang bagus out of the box gitu. Jadi gua nggak perlu repot lagi untuk mod ini itu. Gimmick yang dikasih kayak badge ini juga memberi kesan personal yang bagus. Soalnya masih sedikit yang gua tahu ya, yang ngasih custom kayak gini. Tapi memang sih, untuk badge ini tuh harus mengorbankan banyak banget keys. Mungkin kedepannya ada badge satu aja gitu ya, untuk satu keys aja, yang bisa ditaruh misalnya di tombol delete ini. Itu bakalan lebih keren. Kemudian juga ada mode Mac atau Windows yang bisa berubah secara otomatis saat connect ke device. Ini hal kecil yang jarang banget dibahas, tapi itu berguna gitu ya. Gue sebagai pengguna Mac dan juga Windows pun merasa ini tuh fitur yang sangat-sangat berguna. Dan seharusnya fitur ini ada di semua keyboard harga sejutaan ke atas sih. Harusnya ya. Jadi gak perlu lagi switch pindah ke mode Mac atau mode Windows. Bisa langsung otomatis aja gitu. Dan ini keren banget. Untuk harga sendiri, si Yunzi YZ75 ini tuh sekitar $90. Dan itu di webnya ya. Kalau misalnya kalian order dan masuk ke Indonesia, pasti kena pajak lagi dan harganya nggak $90 lagi sih. Tapi kalau kalian mau beli di Tokopedia pun ada ya sekitaran 1,5 juta sampai 1,8 juta. Tapi itu juga kayaknya pre-order deh. Yap, sekian review Yunzi YZ75 ini atau Yunzi YZ75 ini. Apa pendapat kalian tentang keyboard ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian mau tanya-tanya pun boleh banget drop komen di bawah. Thanks banget untuk Yunzi yang udah kasih gue kesempatan untuk bahas keyboard ini. Can't wait to see other keyboard from Yunzi. Oke? Gue yang pamit dan bye!